Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. Ikhwani, para mahasiswa dan para jamaah Masjid Darul Hijrah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam keadaan iman, Islam, dalam keadaan sebagai hamba-hamba Allah Azza wa Jal, dan nikmat-nikmat Allah yang lainnya, maka wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini ana menggantikan Al-Ustaz Mubarak karena beliau safar, dan kita akan melanjutkan kajian dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Qala al-muallif hafidhahullah. Tolong yang bawa HP dimatikan dulu ya. Buka bukunya, kitabnya, HP-nya dimatikan dulu. Barakallahu fikum. Hukmu mani'iha. Hukum orang yang menahan zakat, tidak mau bayar zakat. Az-zakatu minal fara'id allati ajma'at 'alaiha al-ummatu. Zakat termasuk kewajiban-kewajiban yang telah disepakati oleh umat ini, yaitu maksudnya ijma' para ulama bahwasanya zakat itu wajib. Washtaharat syuhratan ja'alatha min dururiyatid din. Dan hal ini telah masyhur, semasyhur-masyhurnya, sehingga itu membuat kewajiban zakat ini termasuk min daruriyatid din, perkara-perkara agama yang daruri, yang pasti diketahui, sesuatu yang kritis ya, kritis, daruri itu kritis. Maksudnya adalah sesuatu yang sangat penting yang pasti diketahui oleh kaum muslimin tentang kewajibannya. Bihaitsu law ankara wujubaha ahadun kharaja 'anil Islam. Di mana seandainya ada seorang
mengingkari wajibnya zakat, maka dia keluar dari Islam, murtad. Itu orang yang mengingkari wajibnya zakat. Saya tidak meyakini zakat itu wajib. Begitu. Wa qutila kufran, dan dia dihukum mati karena telah kufur, karena telah murtad. Hukuman bagi orang yang murtad dibunuh. Man baddala dinahu apa? Faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, yaitu murtad, maka bunuhlah. Ini hukuman had bagi orang Islam yang keluar dari Islam, ditegakkan oleh penguasa. Illa idza kana haditsa ahdin bil Islam, kecuali apabila dia adalah orang yang baru masuk Islam. Fa innahu yu'daru bi jahlihil ahkama, maka dia diberi uzur, diberi maaf karena ketidaktahuan dia terhadap hukum-hukum. Jadi ini hukum orang yang tidak mau bayar zakat. Pertama, orang yang nggak bayar karena memang pada asalnya dia mengingkari wajibnya zakat. Maka ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia dianggap murtad. Nah, dia dianggap murtad dan dihukum mati karena kemurtadannya. Kecuali apabila dia yang mengingkari wajibnya zakat orang baru masuk Islam, belum tahu tentang wajibnya zakat, maka dia dimaafkan. Dia dimaafkan sambil dijelaskan. Nah, ini yang pertama. Amma man imtana'a an adaiha ma'atiqadihi wujubaha. Keadaan orang yang kedua adalah orang yang tidak mau bayar zakat. Bersamaan dengan itu dia meyakini zakat itu wajib. Dia tahu zakat itu wajib, dia yakin zakat itu wajib, tapi dia pelit. Dia pelit, nggak mau bayar zakat. Fa innahu ya'samu bimtina'ihi duna an yukhrijahu dzalika 'anil Islam. Maka dia berdosa disebabkan telah menghalangi dirinya dari zakat. Disebabkan karena tidak mau bayar zakat, tetapi hal itu tidak mengeluarkan dia dari Islam. Tidak sampai keluar dari Islam. Kalau yang pertama itu keluar dari Islam, karena yang mengeluarkan dia dari Islam keyakinannya, ya, yang ada di hatinya. Memang di hatinya tidak meyakini wajibnya zakat. Sementara dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah banyak, jelas dan tegas wajibnya zakat. Sehingga seolah-olah ketika dia mengingkari wajibnya zakat, dia mengingkari dalil-dalil tersebut, mengingkari ayat-ayat Al-Quran, mengingkari hadis-hadis yang sahih. Dan barang siapa yang mengingkari sebagian Al-Quran, kufur sebagian Al-Quran, maka sama dengan kufur terhadap seluruh Al-Quran, sama aja. Nah, itu dia yang membuat dia keluar. Tapi yang kedua ini dia memang nggak mau bayar, tapi tetap meyakini wajibnya zakat. Dia tidak mau bayar karena pelit, dan dia tahu zakat wajib, dan dia yakin, dia beriman zakat itu wajib, maka dia tetap muslim karena meyakini wajibnya zakat. Hanya dia berdosa karena tidak mau, yaitu mengeluarkan zakat, tidak mau mentaati kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala.
Itu hukumannya berdosa. Selain itu, adapun hukuman bagi dia di dunia. Wa 'alal hakimi an ya'khudaha minhu qahran wa ya'khudha nisfa malihi uqubatan. Maka wajib bagi penguasa yaitu mengambil zakat itu dari dia qahran dengan paksa. Dengan paksa. Diambil dengan paksa dia. Kalau nggak mau bayar, kirim tentara, kirim polisi, atau kirim perwakilan zakat. Ambil paksa zakat tersebut. Wa ya'khudhu nisfa mali uqubatan. Plus diambil juga dari orang ini separuh dari hartanya sebagai sanksi karena dia nggak mau bayar zakat. Diambil zakat darinya berapa banyak tergantung dengan hartanya, ditambah lagi diambil dari dia separuh dari hartanya, diambil. Ini diputuskan dari pemerintah, dari penguasa. Ini caranya biar kapok ya, biar nggak ngulangi lagi dan biar tidak diikuti oleh orang lain ya. Betul juga, ini kalau nggak ada sanksi, ya orang-orang yang pelit-pelit ini nanti kalau mau bayar zakat nunggu aja nanti kalau ditarik, toh sama aja yang diambil, begitu kan? Siapa tahu mereka lupa. Tapi kalau sudah diambil separuh, baru. Makanya disebut uqubatan sebagai sanksi. An Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi kulli ibilin saimatin, pada setiap onta-onta yang digembalakan. Saimah itu hewan ternak yang digembalakan. Hewan yang digembalakan. Saimah itu yang digembalakan, begitu. Yang digembalakan seperti apa? Digembalakan gratis. Jadi seperti digembalakan di area padang rumput umum. Ya, bebas, gratis. Maka ini diantara nanti akan disebutkan ketika kita bahas zakat ternak, bahwa diantara syarat wajibnya zakat ternak adalah ternak tersebut ternak yang digembalakan selama setahun atau mayoritas atau apa namanya, atau mayoritas dari makanannya itu selama setahun itu dari digembalakan, baru wajib. Adapun yang makanan ternak itu berbiaya, maka tidak ada wajib zakat. Makanya kalau kita lihat umumnya ternak yang ada di Indonesia itu kan berbiaya, bahkan biayanya lebih mahal daripada orangnya. Wah, mereka dimandikan, orangnya belum mandi itu. Iya, makanya diperhatikannya, gemuk-gemuk itu, wah sulit tuh, sulit. Saya pernah ini main-main ke peternak sapi, ya. Itu kebetulan sapi perah. Dia bilang, ini makanannya apa nih Pak? Makanannya roti tawar. Roti tawar makanannya. Orangnya makan singkong sama telo. Cuma roti tawar yang sudah ini ya, sudah basi gitu kan. Cuma roti tawar. Jadi biar susunya itu banyak gitu kan, banyak. Jadi makannya bukan biasa, makannya biasa. Roti tawar, terus ada obat-obatnya dan sebagainya, vitaminnya, seperti itu. Jadi banyak sekali. Seperti itu. Jadi saya lihat, jadi umumnya ternak di Indonesia itu berbiaya. Sehingga kalau berbiaya tidak apa namanya terkena kewajiban zakat. Nah, itu. Wa man mana'aha. Belum ya? Oh, saya lanjutkan.
Kata Nabi SAW, fi kulli ibilin sa'imatin, pada setiap onta-onta yang digembalakan, fi kulli arba'ina ibnatu labun, pada setiap 40 ekor onta, zakatnya adalah ibnatu labun. Ibnah itu bintun, putri. Putrinya labun. Maksudnya adalah anak onta betina yang ibunya itu labun. Labun itu sedang menyusui adiknya. Gitu. Labun itu laban. Ya, labun itu ibunya sedang labun. Labun itu sedang menyusui adiknya. Atau kata para ulama, atau kurang lebih adalah onta betina yang usianya sudah sempurna 2 tahun, masuk tahun ketiga. Nah, itu mudahnya. Cuman ini artinya binta labun. Kenapa binta labun? Binta itu anak perempuan, labun itu adalah dari seorang ibu yang sedang menyusui adiknya. Berarti dia sudah punya adik. Adiknya sedang menyusui. Nah. Kalau anak yang jantan, ibnu labun namanya. ibnu labun. Jadi bintu labun itu adalah onta. Hati-hati. Kok bagus nih nama ini? Bintu labun. Ibnu labun. Anak onta ya. La yufarraqu ibilun an hisabiha. Janganlah satu onta pun dipisah dari hisabnya, dari perhitungannya, karena takut sampai nisab kemudian dikurangi. Jangan, gitu. Dilarang, ancaman, hati-hati gitu. Ini ancaman. Jangan main-main dalam masalah zakat. Misalkan ini kalau kita kurangi 1, selamat dari zakat kita gitu kan. Bisa dengan. Kemudian ditegaskan, man a'taha mu'tajiran falahu ajruha. Barang siapa yang memberikan zakatnya, mengeluarkan zakatnya, berharap pahala, berharap ajar minallah, mu'tajir, maka bagi dia pahalanya. Wa man mana'aha, dan barang siapa yang tidak mengeluarkannya, fa inna akhiduha, maka kami akan mengambil zakat itu dengan paksa. Wa syatra malihi azmatan min azmati rabbina tabaraka wa ta'ala, dan juga mengambil syatra nisfa, setengah dari hartanya. Azmatan ini adalah kewajiban dari kewajiban Rabb kami. La yahillu li ali Muhammadin minha syai'an, di mana harta zakat itu tidak halal bagi keluarganya Nabi Muhammad sedikit pun. Baik. Ini wadih jawabannya. Jadi dari sini kita ambil kesimpulan bahwa orang yang tidak bayar zakat itu ada 2 macam. Yang pertama adalah memang tidak meyakini wajibnya zakat. Ya, tidak meyakini wajibnya zakat, maka ini murtad. Ini murtad. Yang kedua, dia masih meyakininya, tapi karena bakhil dia tidak mengeluarkannya, maka dia berdosa. Dan hukumannya adalah diambil paksa zakatnya dan separuh dari harta yang dia miliki. Hartanya apa ya? Harta maksudnya ini bukan semua hartanya, bukan, tapi harta yang berkaitan dengan zakat itu. Yang berkaitan dengan harta zakat itu, apakah zakat uang, emas, perak, apakah zakat perdagangan, atau tadi zakat binatang ternak yang diambil separuh dari binatang ternaknya tersebut, disita oleh negara. Baik. Pembahasan lain, beliau mengatakan, walau imtana'a qaumun an adaiha ma'tiqadihim wujubaha. Seandainya ada satu kaum kompak tidak mau bayar dia itu, tidak mau bayar zakat, dan mereka meyakini wajibnya zakat. Satu kampung kompak nggak mau bayar zakat kepada pemimpin, tapi mereka tetap masih meyakini wajibnya zakat.
Wa kanat lahum quwwatun wa mana'atun, dan mereka memiliki kekuatan dan memiliki mana'ah, pertahanan. Fa innahum yuqataluna 'alaiha hatta yu'tuha, maka sesungguhnya mereka harus diperangi karena tidak membayar zakat itu hingga mereka membayarkan zakat itu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwasanya tidak ada yang sembahan yang hak selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata, dan hingga mereka menunaikan salat, mendirikan salat, dan hingga mereka menunaikan zakat. Jadi di sini ada zakat. Saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi mereka sampai mereka diantaranya membayar zakat. Ini dalilnya. Di sini siapa di sini? Di sini pemimpin tentunya. Di sini adalah pemimpin. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Dan apabila mereka telah melaksanakan itu semua, syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, ya, maka sungguh mereka telah asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Mereka telah melindungi dari kami darah-darah mereka dan harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Paham enggak ya di sini? Jadi dengan mereka masuk Islam, telah mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka mereka tidak boleh diperangi oleh kaum muslimin. Tidak boleh diperangi oleh kaum muslimin. Tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dibunuh. Tidak boleh pula diambil hartanya sebagai ghanimah, tidak boleh. Jadi intinya tidak boleh diperangi. Jadi tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya tadi kecuali dengan hak Islam. Kecuali dengan hak Islam, maksudnya karena ketentuan-ketentuan Islam. Karena ada orang dibunuh karena ketentuan Islam, dia muslim tapi dibunuh kan, seperti karena kisos, ya, karena dia membunuh dengan sengaja, kemudian dia dihukum mati, kan dibunuh. Meskipun dia sholat, meskipun dia zakat, meskipun dia sholat, puasa, syahadat, tetap dibunuh. Bihaqqil Islam. Atau orang yang berzina padahal dia sudah nikah, dia dirajam sampai mati. Ini darah, tapi dilakukan dengan hakil Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka bagi Allah yang mengetahuinya. Nah, berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, lamma tuwuffiya sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, wa kana Abu Bakrin, dan Abu Bakar menggantikan beliau menjadi pemimpin. Abu Bakar menjadi khalifahnya beliau. Wa kafara man kafara minal Arab, dan banyak orang Arab yang kafir, dan kembali kafir orang-orang yang telah kembali kafir dari orang-orang Arab, begitu. Kan yang benar banyak sekali ketika itu. Faqala Umar, maka Umar berkata kepada siapa? Abu Bakar, kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, wahai Khalifah Abu Bakar, bagaimana kamu akan memerangi orang-orang itu sementara Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Ini dalam satu riwayat, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan la ilaha illallah. Faman qalaha faqad asama minni ma lahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah,
maka dia telah melindungi dariku hartanya, jiwanya, kecuali dengan hak Islam dan hisabnya atas Allah SWT. Dalam hadis ini mafhumnya, makna yang tersirat bahwasanya orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh diperangi, kan gitu. Tidak boleh diperangi. Ini yang dipertanyakan oleh sahabat Umar kepada Khalifah Abu Bakar. Ya, ketika mau memerangi orang-orang ini mau diperangi, maka Umar bertanya, bagaimana Anda mau memerangi orang-orang ini sementara Rasulullah mengatakan begini. Maka apa kata sahabat Abu Bakar? Wallahi, demi Allah, la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah. Sungguh aku benar-benar akan memerangi orang-orang yang membedakan antara solat dan zakat. Fa inna zakata haqqul mali. Karena sungguhnya zakat itu adalah haknya harta. Wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah laqataltuhum ala man'iha. Demi Allah, seandainya mereka menghalangiku, yaitu tidak membayar kepadaku zakat, meskipun hanya anak itu seekor anak domba betina, seekor anak domba betina, jenis maiz itu domba. Jadi kambing yang paling murah itu kan domba. Ini anaknya betina lagi gitu. Ini gambaran dari zakat sekecil apapun begitu. Zakat sekecil apapun. Seandainya mereka tidak membayar zakat sekecil apapun yang seharusnya dia bayarkan, lah begitu. Makanya langsung dibilang anak. Lihat di apa namanya? Di Hamish, anakun unthal ma'iz. Betinanya domba. Kanu yu'aduna, padahal dahulu mereka membayarkan itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Laqataltuhum ala man'iha. Sungguh aku akan memerangi mereka karena telah menghalangi zakat tersebut. Tidak mau membayar zakat tersebut. Faqala Umar, mendengar itu maka Umar mengatakan, fa wallahi ma huwa illa an qad syaraha Allahu sadra Abi Bakrin lil qital fa araftu annahu al-haq. Demi Allah, tidaklah itu kecuali Allah telah melapangkan hati Abu Bakar untuk berperang, untuk memerangi mereka. Maka aku yakin bahwasanya itu adalah al-haq, yang benar. Itu adalah yang benar. Baik. Ini beberapa hal berkaitan dengan orang-orang atau hukum bagi orang yang tidak mau membayar zakat, baik itu per individu atau berkelompok. Itu berkelompok, satu kaum, maka diperangi kalau satu kaum, ya kan? Karena penguasa itu memiliki petugas pengambil zakat, gitu kan? Tugas ambil zakat. Kalau seandainya yang bermasalah cuma per individu satu orang kan mudah ke sana, datangi rumahnya. Nah, tapi kalau satu kampung kompak nggak mau bayar zakat itu kan beda. Nggak mungkin satu dua orang minta zakat. Ya, keluar, ya kalau bisa keluar nanti nggak balik, nggak bisa kembali. Makanya ada hukum khusus ketika itu, yaitu boleh diperangi untuk mengambil zakat tersebut. Diperangi sampai mereka mau bayar zakat, ditambah nanti diambil separuh dari harta mereka sebagai sanksi karena tidak mau bayar zakat. Alaman tajib. Zakat itu wajibnya bagi siapa? Siapa yang wajib mengeluarkan zakat? Tajibu ala kulli muslimin hurrin malikin lin nisab idza halal haulu ala ma yamliku minal mal siwa zar'i. Zakat itu wajib bagi seorang muslim. Hurrin, pertama muslim dia. Hurrin, merdeka. Kalau budak nggak wajib.
Karena budak itu dia tidak memiliki kepemilikan mutlak. Kalau dia punya harta, dia kepemilikannya tidak mutlak. Karena dia saja itu milik tuannya, maka hartanya juga milik tuannya. Seandainya dia diberi keluasan oleh tuannya untuk memiliki harta, maka itu kebaikan dari tuannya. Dan seandainya tuannya berubah pikiran untuk mengambilnya, itu haknya tuannya. Jadi budak itu tidak memiliki kepemilikan yang mutlak. Milik dia, milik tuannya. Dia saja milik tuannya. Makanya tidak wajib zakat. Malikan li nisab. Dia memiliki harta yang telah mencapai nisab, ukuran minimal wajib zakat. Nisab itu ukuran minimal wajib zakat. Idza halal haul ala ma yamlik minal mal, dan yaitu apabila telah berlalu 1 tahun kepemilikan dia terhadap nisab tersebut. Jadi saya ulangi, wajibnya zakat itu atas seorang muslim, laki-laki atau perempuan. Dia merdeka. Dan di sini tidak ada syarat baligh. Entah. Tidak harus baligh. Tidak ada pula syarat berakal. Tidak ada harus sekal. Bahkan orang gila pun wajib zakat. Kalau dia punya harta, yang penting hartanya, nggak dilihat orangnya, dilihat hartanya. Yang penting dia seorang muslim, meskipun gila, tapi dia punya harta. Meskipun dia anak kecil, yang penting dia muslim dan hartanya sampai nisab dan telah berlalu kepemilikannya 1 tahun, maka wajib zakat. Karena apa? Karena zakat ini adalah ibadah berkaitan dengan harta. Bukan dengan orang, tapi dengan hartanya. Berkaitan dengan harta. Mungkin nggak anak kecil punya harta banyak? Ya mungkin. Dari warisan? Bisa kan? Bisa jadi. Anak kecil mungkin orang tuanya meninggal, kaya raya. Buat siapa? Ya buat anaknya. Hartanya banyak, telah mencapai nisab, berlalu setahun, wajib zakat tak? Wajib zakat. Siapa mengeluarkan? Lo masih bayi. Misalkan begitu kan. Siapa yang mengeluarkan zakatnya? Yang mengeluarkan zakatnya? Yang membantu dia mengurusi hartanya. Siapa walinya? Apakah pamannya? Nah gitu kan. Apakah ibunya? Atau yang lain, atau kakaknya? Yang penting harta apabila sudah sampai nisab dan itu milik seorang muslim dan telah berlalu setahun kepemilikan nisab tersebut, maka wajib zakat. Siwa zar'i, kecuali pertanian, kecuali harta yang keluar dari perut bumi. Harta yang keluar dari perut bumi. Ya. Terus kapan mengeluarkannya? Fa innahu tajibu zakatu fi yauma hasadihi idza balaqan nisab. Sesungguhnya zakat pada pertanian itu wajibnya adalah yauma hasadi, pada hari dipanennya. Idza balaqan nisab, apabila sudah mencapai nisab, jumlahnya sudah mencapai nisab. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa atu haqqahu yawma hasadihi, dan berikanlah haknya pada hari dipanennya. Al-An'am ayat 141. Kemudian berikut ini berkaitan dengan harta-harta yang wajib dizakati. Tidak semua harta itu wajib zakatnya. Tidak semua harta itu wajib zakat. Hanya harta-harta tertentu saja. Berikut ini disebutkan tajibu zakah fi naqdain. Zakat itu wajib pada yang pertama naqdain, 2 mata uang, emas atau perak. Dulu mata uangnya itu pakai emas dan perak. Dinar itu emas dan perak itu dirham namanya. Dan semua uang kertas atau mata uang yang ada di zaman ini itu dikiaskan kepada
dirham dan dinar, sama aja. Yang kedua az-zuru', pertanian. Berikutnya az-zimar, buah-buahan. Ya, az-zuru' pun tidak semua zuru', pertanian pun enggak semua pertanian. Nanti disebutkan secara perinci. Az-zimar juga buah-buahan, tidak semua buah-buahan. Buah-buahan itu hanya dua, yaitu tamar dan ainab, hanya dua saja, yaitu korma dan apa namanya, anggur. Durian enggak kan? Durian enggak. Enggak. Lebih mahal durian, ya kan? Begitu. Syariat ini kadang syariat ini memang ujian, ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saya pertanyakan. Lah kita cuma menjalankan, gitu, cuma mengikuti saja. Rambutan, ya, apalagi rambutan. Wal mawashi, binatang ternak tadi. Nanti ada ketentuannya binatang ternak, ya. Sabar diikuti. Jangan hanya tahu segini kemudian disimpulkan. Bilang buah-buahan seolah buah-buahan semuanya, enggak. Mawashi juga tidak semua mawashi. Yang disebut mawashi, maksud mawashi di sini bahimatul an'am, yaitu binatang ternak, sapi, apa namanya, onta dengan segala jenisnya, sapi dengan segala jenisnya termasuk kerbau, dan juga kambing dengan segala jenisnya. Kuda enggak, meskipun lebih mahal kudanya. Gajah, siapa yang punya peternakan gajah, enggak ada zakatnya. Nah, seperti itu. Dan rikaz itu barang harta karun. Dan itu pun juga ada perinciannya nanti. Termasuk juga barang tambang. Ada barang tambang, ada dan sebagainya. Dan sebenarnya masuk di sini juga adalah zakat pada harta perniagaan. Mungkin sudah dimasukkan di uang, tapi sebenarnya ada pembahasan sendiri, beda cara menghitungnya dan lain sebagainya, yaitu perdagangan. Nah, semoga Allah mudahkan untuk kita mempelajarinya pada kesempatan berikutnya. Nah, sini ada beberapa pertanyaan kemudian tutup. Mana pertanyaan? Ini ujian ini. Tulisannya, ya Allah. Az-zakatu min arkanil Islam. Mal murad min kalimati az-zakah fi arkanil Islam? Al-mal awil fitri. Nama soalnya ini zakat, az-zakatul lati min arkanil Islam, hal hiya zakatul fitri atau hiya zakatul mal? Nah, al-jawab ini hadis zakah, yani zakatul, la naqul zakat, nam zakatul mal wala zakatul fitri. Yang dimaksud oleh zakat yang termasuk rukun Islam itu apakah zakat fitrah atau zakat mal? Jawaban zakat mal, bukan zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat berkaitan dengan badan. Bedanya zakat fitrah sama zakat mal tuh, zakat fitrah itu berkaitan dengan badan. Oleh karena itu kewajibannya itu nggak nunggu orang tuh kaya. Ya, kapan orang itu di hari mengeluarkan zakat fitrah, dia punya kelebihan untuk dia makan dan keluarganya di hari itu, kelebihannya cukup buat bayar zakat fitrah, maka wajib bayar zakat fitrah. Ini zakat fitrah, jadi nggak nunggu kaya, orang miskin pun wajib. Bahkan orang yang nggak punya, orang yang mendapat orang yang dapat bagian zakat fitrah dikasih orang misalkan, tadinya dia nggak mampu tapi dikasih orang banyak sehingga mampu bayar itu, maka dia juga harus bayar zakat fitrah. Bahkan janin yang di atas 4 bulan juga wajib dibayarkan zakat fitrah. Siapa yang wajib yang bayarkan? Ya bukan janinnya pasti, ya. Yang wajib bayar zakat adalah yang memberikan, yang menafkahi dia. Jadi di keluarga siapa yang menafkahi dia, maka dialah yang membayar zakat fitrah. Jadi kayak istri, kayak anak, kalau dia memang keseharian setiap harinya itu dinafkahi oleh seseorang, maka dia yang membayarkan zakat fitrahnya, gitu. Mungkin ini jawabannya.
Hal ma wasailul muwasalat hal wasail muwasalat misal sayyara wa daraja wa ghairu dzalika tujibu zakat. Ini sabar sebenarnya. Apakah kendaraan, ya mobil, motor ada zakatnya? Nah, pada asalnya tidak. Pada asalnya tidak. Rumah itu tidak. Kecuali dijadikan barang dagangan. Maka nanti wajib zakat karena perdagangannya. Jadi zakat perdagangan, bukan zakat harta. Zakat harta itu terbatas hanya pada uang, emas dan perak. Termasuk perhiasan. Itu aja, emas, perak, perhiasan, emas, perak tentunya. Selain itu enggak. Dan juga uang. Yang kita punya itu yang wajib zakat. Adapun selain itu, meskipun lebih besar nilainya daripada uang yang kita punya, nggak wajib zakat. Rumah gitu kan, punya aset di mana-mana miliaran, wajib zakat? Nggak wajib zakat. Kalau berupa selain uang, ya, berupa selain uang, rumah, misalkan apartemen, villa, kecuali disewa, kecuali diperdagangkan atau disewakan. Kalau sewakan ada zakatnya nanti dan ada perhitungannya. Cuman zakatnya bukan pada barangnya. Wami itu belakang. Terus keluar aja. Terus tapi yang dikeluarkan zakat apa? Hasilnya nanti. Ada perhitungannya nanti. Jadi hasilnya itu selama setahun dihitung gitu kan. Sampai nisab apa enggak gitu. Itu kalau sewa menyewa. Nanti semoga Allah mudahkan kita. Jadi intinya motor, mobil selama itu hanya dimiliki, dipakai pribadi, hanya kepemilikan, maka tidak wajib zakat. Ustaz, kapan aja waktu bayar zakat? Apakah kita mahasiswa sudah wajib zakat? Saya jawab satu-satu. Kapan saja waktu bayar zakat? Bayar zakat itu secara umum ya, secara umum ada dua macam. Kalau zakat yang keluar dari perut bumi, termasuk zuru' pertanian, baik itu hubub, biji-bijian kayak padi dan sebagainya itu, padi, terus gandum, termasuk juga buah-buahan, ya kayak tadi dua macam tadi. Nah, ini membayarnya setiap panen. Kalau waktu panen itu mencapai nisab. Kalau waktu panen itu sudah mencapai nisab. Berapa nisabnya? Sabar ya kan, nanti dibahas sendiri. Pas sampai pembahasan nggak ada pembahasan, sudah selesai nanti. Bingung kita. Terus ini yang kedua, yang selain itu membayarkannya itu adalah kalau sudah sampai nisab, kemudian dihitung selama setahun. Haul namanya nih. Jadi semenjak harta itu sampai nisab, ditunggu tahun depan tanggal yang sama. Ya, tanggal sama, bulan Hijriah, tahun Hijriah. Setelah dihitung, harta saya sudah sampai nisab ini. Kapan bayar zakatnya? Pada tanggal yang sama, bulan yang sama tahun depan. Dilihat. Kalau di tahun berikutnya itu masih sampai nisab, maka wajib zakat. Tapi kalau ketika tahun depan sudah tidak sampai nisab, tidak wajib zakat. Ditunggu lagi sampai mencapai nisab. Kalau sampai nisab, apakah bayar? Enggak, tunggu tahun depan lagi. Begitu. Ini mudahnya Islam, ringan Islam itu. Ringan Islam. Tapi tidak boleh main-main. Tidak boleh ketika sudah ini sudah sampai setahun gitu kan. Saya jual buat beli mobil, buat beli apa. Ketika udah lewat, dijual lagi jadikan uang. Main-main ini namanya ini. Main-main sama yang beri rezeki, ya kan? Ini main-mainnya sama Allah, sama yang memberikan rezeki. Ya, pada rezeki di tangan Allah. Orang kayak gini nanti habis nantinya ini. Main-main sama yang beri rezeki. Paham ya? Tapi ini secara umum ya, kawan. Nanti secara rinci, insya Allah kita pelan-pelan pas pembahasannya. Apakah kita mahasiswa wajib zakat? Zakat fitrah, ya. Ya Allah. Nah. Lang hartamu lah harta bapakmu, rere. Ya Allah. Enggak, apa yang mau antum zakati? Enggak ada. Tulabul ilmi itu fuqara.
Tulabul ilmi itu fukoro ya man, nggak ada. Tulabul ilmi sugih itu nggak ada. Dari mana dia sugih pak? Anak punya teman itu kan, anak punya teman dulu waktu kuliah di Jakarta itu, masya Allah punya toko dua, toko herbal besar dua, punya mobil saya itu dua mobil saya, mobil dua. Cuman dia itu seangkatan dia itu ketemu anak di kelas ya setelah gagal 7 kali. Jadi dia di atas anak sudah bukan 7. Bentar ya, anak hitung ya. 1 2 3 4 5 tahun dia di atas anak. Dari 5 dia itu 5 tahun di atas anak sampai bareng sama anak, sampai lulusnya bareng bawah anak. Suke tapi banyak uangnya dia. Itu memang nggak ketemu. Ya, nggak ketemu antara tulab penuntut ilmu sama talabul ilmi fuqara lah gitu kan. Bagaimana dia kaya ya, Wan? Kalau nggak dapat dari warisan, nggak mungkin. Lo waktunya habis kan buat belajar. Kapan antum mau cari uang? Tanya. Jam pagi sampai ini sudah ini. Kapan? Ya kecuali kayak tadi, kayak teman Ana itu. Gagal kan kuliah seharusnya kan 5 tahun ya kan. Tapi jadi totalnya 12 tahun. Nah, ini. Cuman dia udah masya Allah. Jadi waktu kita habis semesteran tuh dia bawa mobil jalan-jalan kita itu ke Monas. Anak nggak ikut tapi yang Ustaz izin bertanya, apakah kewajiban pajak yang hari ini diterapkan pemerintah di berbagai sektor bisa dikatakan sebagai kewajiban seorang? Bukan. Pajak bukan pengganti zakat. Ya, pajak bukan pengganti zakat. Apakah kita kalau sudah bayar zakat nggak perlu bayar pajak? Tidak juga. Kita lakukan semuanya. Ya, pajak kita bayarkan itu wajib sebagai bentuk ketaatan kepada ulil amr. Zakat kita kerjakan wajib sebagai bentuk pelaksanaan terhadap salah satu rukun Islam. Terakhir. Apakah kita jika mengoleksi kitab sehingga sebesar maktabah yang jumlahnya sampai nisab, kita harus bayar zakat? Nah, sudah namanya ya, mafhum insyaallah. Jadi kitab tidak termasuk barang atau harta yang wajib zakat. Gaya tok antum ini banyak kitabnya. Kitab apa? Silsilah tok ya kitabnya. Itu pun karena harus beli itu. Lo banyak nggak punya kitab, lihat itu. Kenapa ya? Tayyib naktafi bihadza subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.